Penggunaan teknologi informasi melalui penerapan aplikasi-aplikasi sistem informasi telah banyak dilakukan perusahaan saat ini. Salah satunya adalah sistem ERP atau Enterprise Resource Planning. ERP itu sendiri terdiri dari 3 elemen. Elemen yang pertama adalah Enterprise, yang memiliki arti perusahaan yang sedang menjalankan bisnis. Elemen yang kedua ada research, yang merupakan sumber daya manusia yang terlibat dalam proses bisnis perusahaan. Dan elemen yang ketiga adalah planning, yang memiliki arti perencanaan perusahaan untuk mencapai target yang diinginkan. Jadi, bisa diartikan bahwa ERP itu adalah suatu sistem yang membantu perusahaan dalam mengefisienkan user dalam pekerjaan dan sebagai pendukung pembuat rencana atau keputusan perusahaan. Namun, inti dari adanya ERP yaitu untuk menyatukan atau mengintegrasikan seluruh bagian atau departemen dan fungsi yang ada pada sebuah perusahaan ke satu sistem komputer yang dapat mengakomodasi seluruh kebutuhan spesifik dari departemen yang berbeda. Untuk lebih jelasnya, saya akan menampilkan contoh proses bisnis perusahaan sebelum dan sesudah menggunakan ERP. Untuk proses bisnis sebelum menggunakan ERP, di sini terlihat bahwa perusahaan yang belum menggunakan ERP memiliki database dan sistem yang terpisah untuk per divisi atau departemennya, seperti departemen warehouse yang memiliki database atau sistemnya sendiri, departemen purchasing, departemen accounting, begitupun departemen yang lainnya. Sehingga, jika suatu saat satu departemen membutuhkan informasi dari departemen yang lainnya, seperti contohnya departemen penjualan yang memerlukan informasi mengenai stok barang ke departemen warehouse, itu akan membutuhkan waktu yang relatif lama karena sistem tidak terintegrasi. Sedangkan untuk perusahaan yang sudah menggunakan ERP, setiap departemen atau divisi sudah memiliki database atau sistem yang terpusat atau yang terintegrasi, sehingga memudahkan user dalam melakukan pekerjaannya seperti pengambilan data yang bisa dilakukan lebih cepat. Atau ketika satu departemen membutuhkan informasi dari departemen yang lainnya, tidak memerlukan waktu yang lama karena semua sistem sudah terintegrasi sehingga departemen tersebut bisa langsung mengecek data. Lalu sebenarnya, apakah setiap perusahaan harus menggunakan software ERP? Tentu saja jawabannya kembali lagi pada kebutuhan dan skala prioritas masing-masing perusahaan. Hanya saja, jika ingin mengembangkan perusahaan dengan lebih efisien dan cepat, maka ERP ini bisa menjadi jawaban untuk memaksimalkan proses tersebut. Oleh karena itu, inilah beberapa alasan mengapa harus menggunakan software ERP pada perusahaan. Alasan yang pertama, integrasi bisnis dan akurasi data yang lebih baik. Sekarang ini, masih banyak perusahaan yang menggunakan beberapa software yang terpisah dan berbeda di setiap divisi untuk menjalankan proses bisnisnya, seperti misalnya untuk produksi, gudang, finance, dan lain sebagainya. Cara seperti itu memang tidak salah, hanya saja masih kurang efisien untuk bersaing di era digital yang serba cepat ini. Untuk itulah, ERP hadir untuk mengcover segala kebutuhan tersebut ke dalam satu sistem yang terintegrasi. Dengan demikian, pengelolaan bisnis dan pengambilan data bisa dilakukan lebih cepat dan pastinya sangat berdampak baik bagi perkembangan perusahaan. Alasan yang kedua, meminimalisir kesalahan data. Software ERP bisa meminimalisir kesalahan yang diakibatkan oleh human error. Kesalahan data akan sangat mungkin terjadi jika proses tidak saling terintegrasi satu sama lainnya. Software ERP ini juga bisa meminimalisir kesalahan pengetikan data dan juga duplikat data. Struktur database yang terpusat ini akan membuat administrasi maupun keamanan bisa menjadi lebih baik untuk menghindari kehilangan data yang lebih penting. Selanjutnya, alasan yang ketiga, memudahkan pekerjaan. Sistem ERP tentu saja memudahkan pekerjaan yang awalnya harus dikerjakan satu-satu dan ditangani oleh banyak divisi, saat ini dapat dikerjakan dalam waktu yang sama. Ada meningkatkan produktivitas.
Produktivitas perusahaan dapat ditingkatkan dengan penggunaan software ERP, di mana user tidak akan membuang banyak waktu untuk menyelesaikan tugasnya, sehingga waktu yang tersisa dapat digunakan untuk pekerjaan lain. Dan alasan yang terakhir adalah meminimalisir waktu penyusunan laporan. Nah, saat ini masih banyak perusahaan yang membuang terlalu banyak waktu hanya untuk menyusun laporan. Hal ini dikarenakan data yang terpisah-pisah di setiap divisi sehingga mengurangi nilai efisiensi perusahaan. Dan dengan menggunakan ERP, proses penyusunan laporan bisa dilakukan lebih cepat. Karena untuk setiap urusan administrasi, laporan keuangan, otomatisasi pekerjaan, hingga kinerja dan sumber daya bisa dikalkulasi secara otomatis oleh software ERP ini dan bisa langsung digunakan sebagai data laporan. Biasanya, software ERP ini digunakan untuk perusahaan berskala besar, tetapi sekarang banyak juga perusahaan kecil hingga menengah yang mulai menggunakan software ini untuk memperlancar bisnis mereka. Salah satunya adalah perusahaan manufaktur. Kata manufaktur itu sendiri adalah sebuah istilah untuk menyebut proses pengubahan bahan baku, komponen, atau bagian-bagian menjadi barang jadi yang memenuhi harapan atau spesifikasi pelanggan. Atau secara sederhananya adalah kegiatan mengubah bahan mentah menjadi barang yang memiliki nilai sehingga bisa dijual. Sekarang saya akan membahas sedikit apa itu purchase order, sales order, dan cash management. Oke, langsung saja. Yang pertama ini ada purchase order. Purchase order atau pesanan pembelian, yaitu suatu dokumen yang dibuat oleh para pembeli untuk menunjukkan barang apa saja yang ingin dipesan dan dibeli dari pihak penjual, termasuk mencantumkan beberapa keterangan, misalkan tentang nama barang yang akan dibeli, ukurannya, warnanya, dan karakteristik yang lainnya. Yang selanjutnya ada sales order. Sales order atau SO adalah dokumen yang diterbitkan oleh pihak penjual barang saat menerima purchase order dari pihak pembeli barang. Dokumen sales order berisi keterangan mengenai barang atau jasa yang dijual, harga, dan jumlah barang yang dibeli. Dan yang terakhir mengenai cash management. Yang termasuk dalam cash management antara lain ada cash in, cash out, dan overbooking. Cash in merupakan penerimaan uang perusahaan baik kas atau bank. Namun penerimaan uang di sini selain dari transaksi penjualan, seperti contoh dari bunga bank atau dari pendapatan lain-lain, misalkan dari sewa gedung. Yang kedua, cash out, yaitu merupakan pengeluaran uang perusahaan baik kas atau bank. Namun pengeluaran uang di sini selain dari transaksi pembelian, misalkan karena biaya admin bank atau karena memberi sumbangan. Yang ketiga adalah overbooking, yaitu merupakan perpindahan uang baik dari kas ke bank ke kas maupun antar bank.